semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Ya, betul. Hari ini kita mau belajar materi tentang rangkaian listrik sederhana. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang Bu Guru absen dulu ya. Apakah semuanya masuk hari ini? Adinda, Al-Mukni, Erika, Meisha, Mira. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Ayo, disiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita mau membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah suatu Rangkaian listrik adalah susunan dari beberapa komponen-komponen yang membentuk sebuah rangkaian sehingga menghasilkan arus listrik. Ada yang tahu apa itu arti dari rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan dari beberapa komponen yang terhubung dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik disusun oleh beberapa komponen. Antaranya yaitu yang pertama ada kabel. Kabel berfungsi sebagai menghubungkan aliran listrik. Yang kedua, saklar. Saklar fungsinya untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik dari sumber listrik. Yang ketiga yaitu lampu. Lampu berfungsi sebagai alat elektronik yang menyalurkan energi listrik dari sumber listrik. Yang keempat yaitu baterai. Baterai fungsinya sebagai sumber listrik. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang komponen-komponennya. Sekarang, mari kita belajar menyusun bagaimana caranya membuat rangkaian listrik sederhana. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari terlebih dahulu macam-macam rangkaian listrik sederhana. Ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet tanpa cabang. Nah, kelebihan dari rangkaian seri ini tidak membutuhkan banyak kabel, tidak membutuhkan banyak komponen, hemat biaya. Namun memiliki kekurangan, yaitu nyala lampunya lebih redup, dan jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya ikut mati. Yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar dan bercabang. Nah, rangkaian paralel ini memiliki kelebihan yang berbanding dengan rangkaian seri tadi, yaitu ketika lampunya dimatikan, yang satu, yang lainnya tidak ikut mati. Tapi kekurangannya lebih membutuhkan banyak biaya karena membutuhkan banyak komponen listrik. Nah, sekarang sudah paham perbedaannya kan? Ada satu lagi yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian campuran masing-masing komponennya bisa disambungkan atau diputuskan tanpa memengaruhi komponen-komponen yang lainnya. Jadi ketika ada lampu yang rusak, maka bisa diperbaiki tanpa
tanpa harus mematikan lampu-lampu yang lainnya. Itu. Oke, sekarang kita lanjut praktek untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Oke, sekarang guru bagi menjadi dua kelompok ya. Yang dari sebelah sini mengerjakan rangkaian seri, yang sebelah sini mengerjakan rangkaian paralel. Nah, sekarang silakan ambil LKPD di meja guru, lalu siapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Ini adalah contoh rangkaian listrik paralel. Rangkaiannya memiliki cabang. Lampunya disusun secara sejajar. Kelebihannya, ketika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Sedangkan rangkaian lampu ini adalah rangkaian seri karena disusun secara berderet ya. Dan nyala lampunya pun lebih redup dibanding dengan yang paralel tadi. Ya. Ketika salah satu lampu dimatikan, maka yang satunya juga ikut mati. Itu perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ya nyala lagi ya, tapi lampunya nyalanya redup. Bagaimana? Sudah paham kan perbedaannya? Nah, sekarang coba kalian buat masing-masing rangkaian yang kalian dapatkan. Rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. A few moments later. Oke, waktunya sudah selesai. Ya, silakan dikemas barang-barangnya, dibereskan. Ya, dilanjutkan di rumah, lalu dikumpulkan minggu depan saja rangkaian listriknya ya. Oke, mari kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Jadi, kesimpulannya, rangkaian listrik sederhana menurut susunannya dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel ya. Kalau rangkaian seri itu rangkaiannya disusun secara berderet ya. Kalau paralel sejajar dan bercabang ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Kalau seri contohnya digunakan untuk lampu senter dan lampu hias. Lalu kalau paralel itu biasanya digunakan di lampu lalu lintas dan di rumah kita ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan belajar pada hari ini. Mohon maaf apabila guru ada salah kata maupun yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.